Informasi-informasi yang muncul di dunia digital itu kan sangat beragam sekali. Ya. Dan ketika dikaitkan dengan peran santri, bagaimana seharusnya santri? Ya, santri harus menjadi seorang agen. Informasi-informasi yang muncul di dunia digital itu kan sangat beragam sekali. Ya. Dan ketika dikaitkan dengan peran santri, bagaimana seharusnya santri? Ya, santri harus menjadi seorang agen dakwah yang digital ini. Jadi yang mengisi dakwah digital itu ya harus santri. Sekarang ini, bagaimanapun sekarang digital itu lebih diminati sekarang. Lebih diminati. Semua yang serba digital lebih banyak diminati oleh masyarakat, terutama oleh generasi yang hidup di dunia sekarang. Gen Z lah. Kalau bahasa teman-teman itu Gen Z. Jadi Gen Z itu nggak bisa kalau tidak disampaikan informasi dakwah melalui platform-platform yang seperti yang saya sampaikan kayak TikTok, IP dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena santri ini adalah sebagaimana yang kita sampaikan di depan itu adalah dia harus memiliki kepribadian, dia harus memiliki bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, maka juga santri itu harus menjadi peran di samping agen dakwah Islam juga menjadi agen atau penyampai moderasi keagamaan. Karena banyak sekarang orang yang sudah terpapar dengan hal-hal yang tidak mudarat lah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir adalah santri ini harus menjadi penyebar nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau tidak, siapa lagi nanti yang akan mengisi ruang-ruang digital itu kalau bukan santri? Kira-kira begitu. Berarti sangat kompleks sekali ya cara santri untuk menghadapi transformasi digital saat ini ya. Betul. Harus menyiapkan kepribadian dulu. Ya. Apalagi tadi dibahas idealnya santri itu harus menolong. Betul. Dan juga peka terhadap sosial ya. Peka. Jadi itu mungkin dasar-dasar yang harus dibangun terlebih dahulu. Harus dibangunlah santri itu. Sebelum berbicara mau bikin aplikasi apa, harus ditanamkan kepribadian dulu. Jadi basicnya memang ada di pesantren. Ya. Basicnya memang ada di pesantren. Karena memang pesantren itu luar biasa. Sekarang itu orang banyak menoleh ya, kalau dikatakan mungkin kalau menjiplak mungkin tidak ya, tapi melirik kira-kira gitu. Yeah. Melirik pendidikan pesantren itu di era-era yang sangat yang sudah modern ini memang banyak sekali termasuk juga institusi lain, kemudian juga ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti itu yang meneliti tentang keberadaan pesantren itu. Ya, cukup menarik ya diskusinya, karena memang kalau berbicara digital, pesantren, santri dan juga satunya tadi apa, Dok? Pesantren, kemudian santri, eksistensi digital itu. Iya, ini harus bersatu ya. Harus bersatu untuk menumbuhkan hal yang positif. Nah, bahkan di realitas yang ada pun pesantren modern itu lebih diminati karena mampu mengembangkan dunia digital. Betul. Di dalam pesantren. Kita tahu sendiri ya, populasi yang ada di pesantren modern itu sangat banyak daripada pesantren-pesantren yang tidak melek digital. Nah, sekarang kita berbicara tentang pastinya dari setiap kegiatan ada peluang dan tantangan ya. Iya, betul. Santri ada di dalam pondok, tidak hidup dengan golongan orang-orang yang ada di luar pondok. Ada tantangan tersendiri, ada peluang tersendiri yang tidak dimiliki, bahkan tidak bisa diambil oleh orang yang tidak ada di pesantren. Nah, sebenarnya apa peluang dan tantangan santri di era digital, khususnya yang santri aktif hidup di dalam pesantren? Kalau yang aktif tentunya ya tidak sama tentunya. Peluang dan tantangannya tidak sama tentunya dengan, kalau saya mengistilahkan santri itu sebagai sebuah komunitas ya, masyarakat pesantren. Jadi masyarakat pesantren itu
adalah kelompok yang itu ada di dalam pesantren atau di luar pesantren tapi membawa budaya-budaya pesantren. Berarti kalau di Madura tersendiri kan kulturnya ada guru tugas, misal ada asatid, ada alumni, ada santri aktif. Berarti itu masuk ke komunitas pesantren. Masuk ke komunitas pesantren. Jadi pembahasan kita tidak hanya di santri tersendiri. Iya. Jadi masyarakat pesantren. Jadi kalau saya menggunakan istilah komunitas atau masyarakat pesantren. Tapi yang lebih dikonotasikan pembahasannya pasti ke yang santri juga. Yang santri, iya. Yang santri kan biasanya kan kalau di pesantren itu kan ada ini. Ada semacam organisasi ya. Ya. Ada alumni, ada santri. Kalau di pesantren yang pernah saya mondok itu ada ikatan santri, ya, ikatan santri. Nah, ada ikatan santri alumni, nah, kira-kira gitu. Ya. Tapi semuanya itu masuk kepada komunitas pesantren, masuk kepada masyarakat pesantren. Kalau kita bicara tentang peluang santri di era digital misalkan, jadi peluangnya kalau di era sekarang, di era digital ini adalah era digital ini bisa menjangkau audiensi secara global. Ya. Ya. Misalkan ketika kita live di sini, kira-kira gitu, live di sini, ini kan bisa ditonton oleh orang-orang yang ada di luar, tidak hanya di komunitas sekitar. Yang jauh bisa tapi dekat. Yang jauh bisa dekat. Sekarang sudah hampir tidak ada batas jauh. Ya. Ya. Di era digital ini kayaknya sudah tidak ada batas. Jarak ini kayaknya sudah tidak ada. Karena kalau dulu kan kita masih mau mendengarkan semacam pengajian, ya. Pengajian. Ini harus datang ke kota, harus ada ke tempat-tempat yang memang ada pengajiannya. Kalau sekarang kan tidak. Berarti istilah perpisahan itu tidak pernah ada sekarang ya. Karena kita di media sosial pun tetap bertemu. Lihat, ini yang menurut saya peluangnya. Jadi peluang santri di era digital ini adalah dakwah santri ini bisa menjangkau di batas yang tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, pengembangan pendidikan pesantren berbasis teknologi ini peluangnya. Tidak bisa sekarang itu. Kalau menurut saya tidak bisa. Pesantren itu kemudian tidak melek teknologi itu nggak bisa sekarang. Harus ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau menurut saya menjadi sebuah keniscayaan. Dituntut zaman itu sendiri. Dituntut zaman. Jadi mohon maaf, saya juga kan santri soalnya. Sama Pak Dokter sama. Saya nggak pernah walaupun sudah alumni dibilang saya santri gitu. Tapi santri. Mungkin kalau sampean milenial, saya the milenialnya. Tapi kan nggak masuk kolonialnya ya, masuk milenialnya. Iya. Jadi pesantren harus berbasis teknologi. Kalau kita baru-baru ini kan perang itu, nah, ini nyampe ke perang segala ini. Perang itu kan apa yang sekarang dilakukan oleh Iran, kemudian oleh oleh Israel, terutama di Iran. Kalau kita bicara Iran, ya saya tidak melihat apa dia sebagai komunitas yang tidak sama dengan kita, tapi sebagai seorang Muslim, mereka kuat dalam teknologinya. Jadi kalau ditanya keagamaannya kuat, teknologinya juga kuat. Ya, mestinya santri Indonesia itu harus pesantren itu harus mulai membenah. Jadi tidak bisa menafikan teknologi ini, tidak bisa. Jadi mungkin di pesantren nanti ada pelatihan pembuatan roket. Harus ada memang. Kalau setidak-tidaknya misalkan santri harus disekolahkan, basis keagamaannya harus diperkuat. Basis ideologinya harus dikuatkan. Tapi naik tidak hanya mentok di sini, tapi harus melek teknologi. Jadi secara ideologi kuat, keagamaannya kuat, teknologi juga kuat. Karena ke depan ini dalam dunia yang serba digital ini, serba teknologi ini, kalau tidak seperti itu kita akan tertinggal. Ini peluangnya.
Jadi pesantren harus melakukan perubahan-perubahan berkaitan dengan teknologi ini. Kemudian peluangnya adalah digitalisasi kitab dan literatur Islam. Saya dulu waktu awal-awal itu masih belum online. Tapi masa saya itu saya bisa mengakses kitab-kitab yang berbentuk digital. Ya. Kalau sekarang kan e-book. Oh iya, e-book. Ya. Kalau dulu kan yang masa saya dulu yang si terkenalnya Maktabah Syamilah itu. Tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun berapa ya? 2000, saya itu 2000 sekitar 2004, 2005. Jadi saya sudah bisa mengakses pada waktu itu. Ternyata luar biasa peluangnya. Jadi tidak harus ke perpustakaan, tidak harus mencari ini, tidak harus beli. Iya betul. Tidak harus beli, tidak harus mencari, ambil kitab kemudian dibuka, dicari dicari halamannya berapa, babnya apa, itu kan lama itu. Nah, sekarang di era digital ini kan tidak perlu lama-lama, tinggal ketik kata kuncinya, semuanya akan tampil gitu. Lah itu digital yang dulu yang pernah saya lakukan itu dulu ya. Itu dulu. Apalagi sekarang. Sekarang sudah nggak repot-repot lagi. Jadi artinya handphone ini berbasis teknologi ini, kalau kita mau mengakses kitab misalkan, mengakses buku, ini tidak usah repot-repot. Ini menurut saya peluang yang seperti ini harus dimanfaatkan oleh pesantren, khususnya oleh santri-santri. Ya kalau misalkan di pesantren kan memang tidak boleh pegang HP. Ya. Tapi fasilitas internet, fasilitas kitab-kitab yang berbentuk digital, sebagian mungkin ada. Sebagian yang menyediakan. Iya, mungkin menyediakan. Kemudian peluangnya juga di dalam aspek ekonomi juga tinggi. Ini yang menurut saya yang menjadi peluang santri di era digital ini. Yang pertama adalah dakwahnya bisa menjangkau secara umum, secara luas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pesantren berbasis teknologi, kemudian digitalisasi kitab, kemudian peluang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, saya mengambil pandangan bahwa santri itu harus berdakwah. Ya, santri harus berdakwah. Karena yang pertama itu yang disebutkan tadi, dakwah sekarang itu serba digital semua. Dan memang kalau sebagian ulama kan menyebutkan dakwah itu menjadi fardu ain. Fardu ain. Ya, jadi kewajiban semua. Fardu ain itu masing-masing harus berdakwah. Tapi kan kita tahu bahwa di pesantren kan setiap individu punya bakat tersendiri ya, punya keinginan dan kemauan tersendiri dari kalangan santri. Nah, di era digital ini dari masing-masing perbedaan tersebut, santri yang suka A, suka B, suka C, apa peran mereka dan bagaimana cara mereka berperan di media sosial sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka? Ya, kalau seperti perbedaan-perbedaan minat ya. Iya, minat. Perbedaan minat. Ya tadi itu kembali kepada peran pesantren juga. Jadi kalau misalkan pesantren tidak memberikan tidak memberikan ruang, maka ya santri juga tidak bisa berkembang secara kemampuan digitalnya. Tapi kalau pesantren itu kemudian memfasilitasi peluang-peluang untuk mereka melek terhadap digital, ya tentu santri juga bisa berkembang. Tapi mungkin ini ya, diskusi kita bakalan lebih seru kalau misalnya kita membahas tentang peran pesantren itu sendiri. Oke. Tadi santri sudah diulik sedemikian rupa, peluang dan tantangannya gimana. Sekarang pesantren. Karena pesantren itu sendirilah yang nantinya akan bertanggung jawab. Oh iya. Bertanggung jawab besar. Nah, sekarang strategi pastinya tidak jauh dari bahasa strategi dari pesantren itu sendiri, bagaimana menciptakan ruang-ruang yang bagus untuk diminati oleh para santri.
Nah, menurut pandangan Bapak Dr. Abdul Jalil ini, bagaimana strategi yang semestinya dilakukan oleh pesantren di era digital ini, di luar dari perbedaan apakah pesantren itu sendiri pesantren yang tidak terlalu suka modern ataupun tidak? Oke. Jadi kalau menurut saya strateginya adalah penguatan literasi digital. Jadi kalau tadi itu ada kan santri yang berminat, ada santri yang tidak berminat, atau santri berminat A, berminat B. Tapi kembali lagi pesantren harus menjadi pusat literasi digital.